Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, video saya kali ini saya akan membersihkan karburator pada Kawasaki Bridge. Oke, langsung saja simak videonya. Check it out. Pertama, kita lepaskan dahulu selang bensinnya dan kita lepas baut pengikat karburator menggunakan kunci 8. Bisa menggunakan kunci pas maupun kunci ring. Dan untuk bautnya tadi kita selipkan pada selang bensin agar bensinnya tidak mengucur. Kemudian kita lepas baut pengikat karburator yang satunya lagi. Perlu diketahui ya teman-teman, untuk melepas baut sendiri itu ke arah kiri agar tidak kebalik pengencangannya. Dan jangan lupa kita kendorkan dan lepas skepnya teman-teman. Setelah itu kita kendorkan lem pengikat pada filter udara dan kemudian kita tarik karburatornya. Setelah itu kita kuras bensin yang ada pada karburator dengan membalikkan karburator yang bagian atas di bawah. Nanti bensin yang ada pada karburator akan tertuang. Oke, baik, langkah selanjutnya kita bersihkan karburatornya menggunakan bensin. Kali ini kita bersihkan pada bagian luarnya dahulu. Jadi apabila bagian luar karburator sudah bersih, nanti waktu pembukaannya kotoran yang ada di luar itu tidak masuk ke dalam. Jadi kita bersihkan dahulu bagian luar karburator. Untuk bagian luarnya ini kita bersihkan cukup menggunakan bensin agar lebih irit, dan nanti pada bagian dalam kita menggunakan karbu cleaner. Untuk kotoran yang merekat kencang itu kita gosok-gosok menggunakan kuas. Kalau alangkah baiknya itu menggunakan amplas agar kotoran yang ada di luar itu benar-benar bersih. Dan untuk bensin yang sudah kotor itu kita ganti menggunakan bensin baru agar proses pembersihannya itu bisa lebih maksimal. Kita bersihkan sekali lagi karburator bagian luar. Menggunakan bensin yang agak bersih. Jenenge buat entek ngewarne sik wau.
karburatornya ini kelihatannya lama ndongkrok ya teman-teman. Jadi sepeda motor ini sudah beberapa bulan tidak dipakai dan tidak keurus, dan ini pelanggan minta diservis. Nah, itu kita bersihkan karburatornya. Setelah itu kita bongkar pelampung pada karburator. Bautnya ini ada 2 baut obengan, dan pastikan obengnya itu menggunakan obeng yang masih bagus agar baut tersebut tidak rusak. Setelah ruang pelampungnya terlepas, kemudian kita lepas apungnya dan kita bersihkan bagian dalamnya, teman-teman. Untuk bagian yang ini kita bersihkan dahulu menggunakan bensin. Dan karburatornya ini sangat kotor ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita lepas main jetnya menggunakan tang cucut ya teman-teman. Kenapa menggunakan tang tidak obeng? Karena agar tidak merusak lubang pada main jet dan pilot jetnya itu sendiri. Jadi kalau menggunakan tang itu yang kita tekan itu bagian luarnya, dan akibatnya tidak mempengaruhi pada lubang main jet dan pilot jetnya. Kemudian kita suruh bersihkan menggunakan karbu cleaner ya teman-teman. Setelah main jet dan pilot jetnya terlepas, untuk bagian lubang-lubang udara pilot jet maupun main jetnya itu kita bersihkan menggunakan karbu cleaner agar kotoran yang ada di lubang-lubang kecil ini bisa bersih dan proses pengkabutannya bisa lebih maksimal. Untuk cairan karbu cleanernya ini lebih keras dibandingkan bensin ya teman-teman. Jadi kerak-kerak yang ada di ruang karburator ini bisa rontok dan karburator jadi bersih. Untuk kotoran yang membandel itu kita bersihkan menggunakan karbu cleaner ini. Untuk bagian pilot jet dan main jetnya kita bersihkan juga menggunakan karbu cleaner agar kotoran kecil-kecil, kerak yang menempel sangat kuat pada pilot jet itu bisa bersih dan bahan bakar bisa mengalir dengan normal.
Untuk main jetnya ini berfungsi sebagai penyalur bensin ketika RPM sedang ke RPM tinggi ya teman-teman. Jadi apabila ada kendala motor itu RPM-nya tinggi kurang maksimal, itu mungkin bisa jadi main jetnya kotor. Untuk pilot jetnya ini berfungsi mengalirkan bahan bakar ketika motor itu dalam keadaan stasioner atau langsam. Jika sepeda motor itu bisa jadi karena pilot jetnya itu kotor atau tersumbat, jadi bakar tidak mengalir dengan maksimal. Setelah kita rendah, jadi kita pasang pilot jetnya dahulu dan kemudian kita kencangkan menggunakan tang cucut. Kemudian kita pasang main jetnya ya teman-teman, lalu kita kencangkan menggunakan tang. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang pelampungnya, dan sebelumnya kita pastikan pilot jet dan main jetnya benar-benar kencang. Sebelum pelampungnya kita pasang, kita bersihkan dahulu ya guys, dan kita cek apa ada kebocoran atau kerusakan pada apung karburator ini. Kalau tidak ada, kemudian kita pasang, dan sebelumnya kita pasang dahulu jarumnya pada pelampung, kemudian kita paskan pada karburatornya ya teman-teman. Oke, setelah pas kita pasang pengancingnya atau as pelampung. Oke, baik, langkah selanjutnya kita bersihkan
ruang pelampungnya, dan ini sangat kotor sekali sampai pada bagian bawahnya itu berwarna kuning. Jadi pertama kita bersihkan dahulu menggunakan bensin ya teman-teman. Setelah kita bersihkan menggunakan bensin, kemudian kita bersihkan menggunakan carbo cleaner ya teman-teman, agar kerak dan kotoran yang menempel pada rumah pelampung itu benar-benar bersih. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang rumah pelampungnya dan kita kencangkan menggunakan gepeng. Sampai benar-benar kencang. Kemudian langkah selanjutnya kita kencangkan atau kita pasang skepnya. Kemudian kita pasang juga kabel cuk. Kita pasang karburatornya. Kita pasang dahulu bagian filter. Setelah bagian depan atau bagian filter terpasang, kemudian kita pasang fibernya teman-teman. Dan untuk karetnya jangan sampai terlepas, agar tidak kopos ya teman-teman.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pasang selang bensinnya. Kita pasang selang bensin pada karburator. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang kembali baut pengikat karburator ya teman-teman. Kita kencangkan menggunakan kunci ring 8. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.